Apakah Kanban? Kanban merupakan alat. Jadi Kanban itu adalah alat. Kanban bisa dikenal sebagai sebuah sistem, sebuah metode, atau juga bisa sebagai sebuah alat. Di sini kita coba fokus membahas Kanban sebagai sebuah alat. Alat untuk apa? Alat untuk mengontrol informasi, lalu regulasi dari material, perpindahannya antara proses di produksi. Jadi fungsinya adalah, saya ulangi, untuk mengontrol alur perpindahan material antar proses di dalam produksi, misalnya dari receiving ke sub assembly, lalu dari sub assembly ke mainland, atau dari mainland ke backend, atau dari backend ke mainland, sesuatu seperti itu. Perlu ada pengaturan-pengaturan selama misalnya proses tidak bisa diatur dengan flow yang langsung, misalnya tidak bisa setelah potong langsung jahit, harus tetap ada perpindahan area, atau karena ada baik perpindahan area baik karena space issue, atau karena capacity issue, atau karena berbagai macam alasan lain. Jadi kadang kan kita harus mengalokasikan dari satu section ke section yang lain. Kanban itu merupakan sistem signaling, visual replacement signaling system, atau sistem signal secara visual untuk meminta replenishment, pemenuhan ulang. Fungsinya ini dari Kanban ini adalah bisa menyambungkan secara efektif baik supply maupun konsumsi dari antar proses. Jadi bagaimana cara misalnya proses yang satu ke proses yang lain, misalnya tadi dari mainland ke backend, dari line bagian utama ke line bagian belakang, ke finishing misalnya, atau berbagai macam alasan yang lain. Nah, ini bagaimana cara mengoneksikannya secara efektif, baik dari segi supply maupun konsum. Jadi bisa seimbang. Misalnya backend perlu mengkonsumsi setiap 1 jam 60, maka dari supply itu, dari mainline itu bisa mensupply 60 juga per jam dengan berbagai macam keadaan. Lalu Kanban ini berdasarkan real time, mau apa saat itu langsung ada saat itu, just in time. Lalu memperhitungkan juga konsumsi aktual, bukan berdasarkan forecast yang dihipotesiskan, ataupun forecast, ramalan-ramalan, maksud di sini ramalan konsumsi yang ditentukan secara hipotesis. Sinyalnya bisa macam-macam, bisa berupa kartu, ataupun elektronik sinyal, ataupun bola pingpong, ataupun palet, ataupun area yang kosong, bisa kontainer, ataupun box, dan berbagai macam alasan ataupun sinyal-sinyal yang digunakan. Kenapa sih harus memakai Kanban? Karena Kanban ini merupakan satu dari berbagai macam metodologi replenishment yang ada. Di samping berbagai macam metodologi lainnya, misalnya MRP, ROP, OVO, ataupun vendor managed inventory. Dari tool-tool ini itu ditentukan dari berbagai macam alasan. Terkadang material yang digunakan yang ditangani secara Kanban itu tidak ditangani secara OVO. Jadi penggunaan alat-alat dari metodologi ini bisa bergantung pada berbagai macam faktor, baik supply maupun demand. Misalnya antara OVO dengan Kanban. Kanban itu biasanya digunakan untuk material yang repetitifnya sering, sedangkan OVO atau order for order itu digunakan untuk material dengan repetitifnya jarang. Lalu kalau misalnya materialnya ini bulky, besar, perlu OVO misalnya, atau materialnya Kanban itu untuk material yang kecil, berbagai macam alasan, baik dari Q, SD, atau quality, safety, dimension, ataupun dari ABC-nya, harganya, apakah itu mahal, murah, ataupun sedang, ataupun FMR-nya, apakah itu fast, medium, ataupun jarang, itu harus dipertimbangkan. Jadi keputusannya itu bisa berdasarkan berbagai macam hal. Optimal strategi yang optimal itu yang akan dipilih. Pastinya strategi yang paling baik itu adalah bisa menggunakan berbagai macam tool ataupun metodologi ini berdasarkan profil masing-masing material. Lalu kenapa alasan-alasan lainnya kenapa kita harus menggunakan Kanban adalah karena ini bisa mengeliminasi overproduction ataupun pemborosan yang pertama, waste nomor 1. Lalu Kanban itu memproduksi hanya yang dibutuhkan ketika dibutuhkan dan berdasarkan kebutuhan yang diorderkan. Lalu yang ketiga, control inventory. Yang keempat, alat untuk continuous improvement. Jadi kan biasanya Kanban itu memiliki safety stock, nanti akan kita hitung safety stocknya. Nah, safety stock ini bisa bergantung kalau misalnya proses yang satu dengan yang misalnya mainline dan backend ini ada gap yang jauh, itu maka potensial untuk WIP di safety stock ini akan besar. Lalu jika kita gunakan improvement, maka
Semakin kecil inventory itu akan menjadi uang tersendiri ataupun saving tersendiri. Nah, continuous improvement bisa digunakan untuk mengukur pengurangan dari safety stock tersebut. Kanban ini memiliki fungsi yang banyak sebagai alat untuk replenishment, perintah untuk memproduksi, alat yang bisa digunakan untuk mengontrol mengontrol material dan inventory, bisa digunakan untuk scheduling, bisa digunakan untuk melaunch order dan sebagainya. Ini bisa berfungsi juga Kanban ini untuk mencegah stok yang berlebihan, karena stok di Kanban ini akan senantiasa terkontrol. Ada Kanban maksimum, ada Kanban minimum nanti, jadi inventory itu tidak bisa kurang dari Kanban minimum untuk mencegah shortage atau kekosongan material, dan juga tidak bisa melebihi Kanban maksimum untuk mencegah kelebihan material. Kanban ini juga bisa meningkatkan fleksibilitas untuk memenuhi permintaan dari customer. Lalu Kanban ini juga berfungsi sebagai pengurangan dari scheduling. Bisa berfungsi untuk mengurangi schedule. Jadi misalnya tidak usah ada scheduling lagi dari mainland ke backend, tidak usah harus ada hal-hal yang administratif, penulisan dan sebagainya, karena Kanban ini akan berjalan secara otomatis. Ada beberapa keuntungan dan ketidakberuntungan ataupun kelebihan dan kekurangan dari Kanban. Keuntungannya adalah simple, lalu tervisualisasi, lalu murah, lalu bisa mengurangi waste, bisa mengimprove komunikasi, bisa mengenable delegasi, lalu pastinya bisa digunakan sebagai continuous improvement. Namun kekurangannya adalah ini cenderung menyembunyikan masalah, lalu infleksibel untuk menghadapi perpindahan demand yang naik turun. Jika misalnya Kanban ini tidak berfungsi, maka rawan semua sistem akan shutdown, akan bermasalah, lalu sangat bergantung kepada operator, lalu membutuhkan high level dari performance. Jadi misalnya kalau backend perlu 600, tiba-tiba mainland tidak bisa support, maka backend akan stop juga, itu resikonya. Lalu sangat bergantung pada karyawan. Cara menghitung Kanban di sini jelaskan. Cara menghitung Kanban itu adalah, ini Kanban maksimum. OI itu order interval stok. Jadi misalnya water spider yang mensupply, misalnya kita umpamakan dari mainland ke backend, perlu waktu berapa lama dari mulai water spider prepare material dan berbagai macam kegiatan-kegiatannya, misalnya pencatatan, scanning, lalu binning, masukin ke dalam bin gitu. Itu berapa lama dari mulai material diminta sampai material tersebut datang. Lalu nanti dikali demand ini adalah kita ambil dari rata-rata 6 bulan historical data, 6 bulan ke belakang, misalnya setiap 1 jamnya berapa biasanya permintaan dari satu sektor ke suppliernya. Lalu lead time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh customer untuk hingga datang. Kalau tadi order interval itu untuk menghitung seberapa cepat supplier memenuhi permintaan. Kalau lead time ini menghitung seberapa cepat waktu yang dibutuhkan oleh si customer hingga menerima barangnya. Masih dikali demand, lalu ada safety stock. Safety stock ini memiliki berbagai macam rumus yang berdasarkan masing-masing perusahaan. Bisa misalnya bisa misalnya 50% dari total demand, atau misalnya kita dihitung berdasarkan average rata-rata, atau dihitung berdasarkan koefisien, atau dihitung berdasarkan istilahnya itu variabilitas. Itu berdasarkan masing-masing perusahaan, bisa dihitung dari berbagai macam variabilitas. Ini contoh implementasi Kanban. Misalnya harus ada di dalamnya ini part number dan description, lalu quantity Kanbannya berapa, lalu point of supply atau dari mana Kanban tersebut berasal, point of assumption di mana itu akan disupply, lalu number of Kanban, jumlah box Kanbannya. Itu kurang lebih tentang pengantar tentang implementasi Kanban. Jika ada banyak yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Jika kurang lengkap, silahkan hubungi saya lewat komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe dengan mengklik subscribe di bawah ini. Terima kasih untuk perhatiannya.